Selamat datang hingga sekalipun. Yang saya cintai para ulama, ustazah, asatidza, bunda-bunda salehah, wabil khusus panitia sudah menjadi 7 malam tertidur acara pusat pelaksana dan juga dari Mas Surabaya yang menciptakan ukhuwah kita pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ar-Rahman alamal Qur'an khalaqal insan alamakul bayan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang begitu cinta sama kita, begitu sayang sama kita. Itu banyak nikmat-nikmat yang tidak mungkin sanggup kita menghitungnya. Dan nikmat yang termewah, nikmat yang termewah, nikmat yang termahal, yang kita nggak bisa beli di dunia sama isinya. Nikmat apa, Bu? Nikmat iman. Karena tanpa iman banyak nikmat-nikmat yang Allah karuniakan itu dipakai manusia untuk bermaksiat. Maling itu sehat loh, maling, tapi sehat dipakai maksiat. Penjahat, penjajah itu sehat-sehat semua. Tapi karena nggak ada iman atau pura-pura beriman, orang tuh yang pura-pura beriman tuh lisannya mengucapkan Tuhannya Allah, tapi yang diikuti bukan Allah. Yang diikuti mungkin pekerjaannya. Berapa banyak orang yang sibuk bekerja sehingga menolak Allah yang memberikan pekerjaan, yang memberikan udara, mata, pendengaran, penglihatan, hati. Yang dikejar yang remeh-temeh, padahal yang memberikan semua fasilitasnya dari Allah. Ada juga yang menjadikan Tuhannya itu pasangannya, bahkan hawa nafsunya. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya itu Tuhannya? Bisanya memecahkan Tuhannya Allah, tapi yang diikuti hawa nafsunya. Misalnya jam 3, jam 2. Kalau di hawa nafsu enaknya tidur atau bangun? Jam 3 malam, jam 2 malam tidur. Tapi kenapa kita bangun? Karena kita punya iman. Jadi iman itu ilmu tentang ibadah apa yang kita mau. Itu iman. Karena iman kalau hanya percaya, kalau hanya yakin, itu iblis, setan itu sangat yakin sama Allah. Iblis itu sangat percaya sama Allah. Iblis itu dia hafal Quran, dia hafal hadis, dia tahu asbabun nuzul. 4.000 tahun sebelum Nabi Adam diciptakan, kerjaannya sujud, bukan di masjid, di surga. Tapi iblis nggak tahu apa yang Allah mau. Disuruh sujud, dia enggan. Dia merasa dia lebih baik. Jadi kalau ada ibu-ibu dengar, mendingan saya, itu hati-hati. Karena dia merasa dirinya lebih baik daripada saudaranya. Itu yang membuat iblis yang tadinya tinggal di surga terlempar ke neraka jahanam. Itu sebabnya iblis itu bersumpah akan menghalang-halangi anak cucu Adam dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan, dari atas, dari bawah. Dan iblis buat manusia itu memandang indah perbuatan maksiat yang dia punya. Saya ini begini nih karena keluarga, koruptor tuh Bu, menyangka dia korupsi, dia mengambil yang bukan haknya untuk keluarganya, untuk anak cucu keturunannya. Pikirannya bagus, tapi dia nggak punya iman, atau dia pura-pura beriman. Orang yang pura-pura beriman itu nggak mau diatur hidupnya sama Allah.
Suruh baik sama tetangga, dia enggan. Ada ibu-ibu, ini gak enak banget ya contohnya, tapi memang redaksinya ibu-ibu. Tiap malam tahajud, bukan hanya menunaikan yang wajib, menunaikan juga yang sunnah. Puasa di bulan Ramadan, tapi lisannya sudah menyakiti hati tetangga. Kata Nabi SAW, tempatnya di neraka. Maka alhamdulillah, nikmat iman, nikmat yang termewah, nikmat yang membuat kita menjadi hamba yang sami'na wa ata'na. Karena kita hakul yakin bahwa semua perintah Allah itu segala sesuatu yang menguntungkan dan menyelamatkan kita, itu semua perintah. Walaupun kita nggak suka, diwajibkan engkau berperang dalam surat Al-Baqarah 216. Padahal kita tidak suka berperang, dan perang yang terberat itu bukan perang melawan Zionis. Terbukti saudara-saudara di Gaza itu nggak bisa dikalahkan. Mereka bisa merampas tanahnya, merampas rumahnya, menghancurkan keluarganya, tapi mereka tidak mampu menghancurkan iman. Jadi bukan Gaza, bukan Palestina yang terjajah, dunia yang terjajah. Justru Palestina memerdekakan dunia. Itu orang yang sungguh-sungguh beriman. Beda dengan orang yang pura-pura beriman, disuruh perang enggan, dan perang yang terbesar itu melawan bagaimana kita menata hawa nafsu kita untuk tunduk patuh pada apa yang Allah mau. Yang Allah mau itu kita belajar balas kejahatan dengan kebaikan. Kalau hawa nafsu, tapi karena kita punya iman, kita punya ilmu, kita tahu apa yang Allah mau, maka kita senang, kita berupaya, kita memohon pertolongan Allah agar Allah bantu kita, Allah tolong kita agar kita menjadi hamba yang sami'na wa ata'na, sebagai hamba Allah. Sebagai anak, ada orang yang diuji oleh orang tua, sebagaimana Ibrahim alaihissalam diuji oleh ayahnya. Ada manusia yang diuji lewat pasangannya, Asiyah binti Mujahid, perempuan yang salah satu yang paling utama masuk surga. Lihat bagaimana pasangannya. Siapa pasangan Asiyah? Fir'aun, punya segalanya, harta, tahta, istana, wanita. Tapi walaupun diuji lewat pasangannya, tidak menghalangi dia menjadi manusia yang terbaik. Salah satu perempuan yang terbaik. Setelah ibu dan kita, memasuki surga, maka Asiyah binti Muzahir salah satu yang disebutkan oleh Nabi SAW. Apa kuncinya? Iman. Jadi iman itu ilmu tentang ibadah yang Allah mau. Itu sebabnya perintah pertama itu bukan sholat, bukan puasa. Bahkan ada orang yang sholat tinggalnya di neraka wahid, khusus kan sholat. Bahwa Indonesia muslim. Ada orang yang puasa, tapi cuma dapat lapar dan haus karena nggak punya ilmu. Dia tidak menahan, karena puasa itu al-habs, menahan hati dari sangka buruk, dari keluh kesah. Ini suami saya ini kerja, malas. Tapi perempuan yang punya ilmu, dia tahu bagaimana cara menghadapi ujian-ujian yang Allah berikan. Karena kita diciptakan untuk diuji. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Untuk apa? Untuk menguji kita, siapa yang paling bagus, ahsanu amalan. Bukan siapa yang paling banyak amalnya, tapi siapa yang paling bagus amalnya.
Kita bisa punya amal yang ahsan, yang baik, yang bagus kalau kita punya ilmu. Sebagai istri yang bagaimana ibunda kita Ummu Khadijah radhiyallahu mencontohkan kepada kita bagaimana seorang wanita yang cantik jelita, terpandang kaum bangsawan, tapi sami'na wa ata'na semua apa yang Allah dan Rasulnya sampaikan. Sebagai hamba, begitu mulianya beliau sampai malaikat Jibril menyampaikan, sampaikan salam kepada Khadijah dari Allah dan dari saya. Begitu kata malaikat Jibril. Bayangkan, dapat salam dari Allah, dapat salam dari malaikat Jibril. Mau nggak Bu? Nggak cuma mau belajar bagaimana menjadi istri seperti beliau. Jangan ragu dekat itu kan istri. Sekarang perempuan biasa. Kita bukan perempuan biasa. Kita perempuan bertakwa. Siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir. Dan kalau ada hadis, ada ayat yang dibuka dengan kalimat siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, itu amal yang diperintahkan. Erat hubungannya dengan keimanan kita. Apakah kita sungguh-sungguh beriman? Atau kita pura-pura beriman? Contohnya pura-pura beriman, itu lisannya tuh nggak mau diatur. Ini bawaan orang. Aku nih cerewet, aku nih begini nih karena udah dari dulu begini. Take it or leave it gitu. Terima atau tinggalkan. Orang iso. Jaga tahan lisan, ngomong hanya yang baik. Kalau nggak bisa gimana? Lagi marah, lagi kesel, mana mau diam. Kalau lagi kesel Bu, lagi marah, itu yang keluar kata-katanya nggak baik, ya Bu. Pagi-pagi saya kesel loh, tapi saya nggak mau ngomong. Karena kalau ngomong nanti perkataannya nggak baik. Nanti setelah udah nggak kesel baru ngomong, kayak aku marah loh, gitu. Boleh. Sama suami, sama anak tuh, kalau lagi marah, nggak usah ngomong. Apalagi pakai tulang pinggang, matanya melotot, taringnya keluar, anduknya keluar. Bukan ciri-ciri perempuan yang mau menjadi Ummu Khadijah. Diam aja, ditanya jawab aja. Kenapa sih Bu diam aja? Saya lagi marah Pak. Sama anak juga gitu, Bun, kenapa sih Bun diam aja? Bunda lagi marah Mas. Tahu nggak dia? Anak kita tahu nggak buat marah? Tahu. Daripada ibu ngomel, ibu teriak-teriak, nggak kedengeran ibu masuk iri keluar, iri. Kalau masuk iri keluar karena ada yang nyambut. Masuk ini keluar, berisik. Suami juga gitu. Kalau kita teriak-teriak ngomel, nggak kedengaran itu mental itu. Tapi kalau kita diam, dia malah mencari. Kenapa di istri saya? Kenapa di ibu saya? Diam. Itu kemarin juga kesel sama anak saya. Terus saya diam aja. Pas diajak ngomong, mau makan malam. Aku tuh marah loh Nak sama kamu. Kata anakku bilang, iya ya maaf ya. Daripada dia ngomelin, lari ke anak-anak kita ke sosial media. Banyak itu suami pindah ke live body. Itu gara-gara lisan. Dan banyak perempuan, kata Nabi SAW, ketika Isra Mi'raj, Allah izinkan Rasulullah pakai neraka dan dilihat paling banyak. Kenapa? Apa karena dia tidak sholat? Bukan. Apa karena tidak puasa? Bukan. Karena lisannya suka melaknat. Dua dosa besar. Lisannya suka melaknat. Kedua,
suka melupakan kebaikan suaminya. Kamu tuh Pak ya, nggak pernah bantuin aku. Pak, yang bener aja Pak, pikir Pak, pikir. Dosa besar yang membuat banyak perempuan itu, bahkan manusia itu bangkrut karena lisan. Maka man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau iman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik. Kalau nggak bisa, hendaklah dia diam. Karena suami kita salah satu pintu surga kita, dan redaksi hadisnya bukan suami kayak gimana dulu. Karena suami kita adalah Rasulullah SAW. Kita juga bukan Ibunda Khadijah, tapi kita sangat cinta kepada beliau, dan suami kita sangat cinta kepada Rasulullah SAW, sehingga sunnah-sunnahnya dihidupkan. Menomorsatukan Allah dan Rasulnya, dan jadikan suami kita itu pintu surga kita. Ummu Khadijah mencontohkan kepada kita bagaimana beliau yang kaya raya mau berkorban untuk menegakkan kalimat tauhid. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita mau berkorban dengan harta dan nyawa kita? Kalau kita belum bisa dengan nyawa, maka dengan harta. Kalau tidak punya dengan harta, maka kata Asma binti Abu Bakar, sedekah, jangan tunggu punya uang. Karena begitu banyak cara Allah berikan kita kesempatan untuk meraih amal-amal yang terbaik, aksan amal. Karena Allah ciptakan kemampuan itu bukan kepada yang kaya atau kepada yang muda, tapi kepada orang-orang yang bertakwa. Dan kita sebagai istri yang sudah puasa, nggak bisa bilang saya tuh udah bertakwa, dari kecil saya udah puasa. Bukan itu parameternya. Ciri-ciri perempuan yang bertakwa itu, ketika dia punya salah, dia segera bertaubat. Jadi kita ibu, insya Allah dengan pertolongan Allah meraih ketakwaan itu bukan kita menjadi malaikat, bukan. Kita bisa terjatuh pada kesalahan karena orang-orang bertakwa, dia bisa tergelincir pada kesalahan, tetapi bedanya dengan perempuan biasa, dia bersegera menuju ampunan Tuhan. Dia tidak menunda, dia tidak memposting aibnya, dia tidak menjelek-jelekkan keluarganya, aibnya, anaknya, pasangannya, keluarganya. Dia sungguh-sungguh bertaubat. Dia berlari, bukannya berjalan, dia berlari menuju ampunan Tuhannya. Karena orang yang bertakwa itu bukan orang yang suci, tapi orang-orang yang senang mensucikan dirinya. Orang yang diterima sholatnya, orang yang mau diatur dengan Al-Quran dan Sunnah. Karena ada orang sholat 60 tahun dia sholat, satu waktu pun gak ada hilang. Alhamdulillah. Kedua, Allah hanya terima sholat dari hambanya yang mau menolong orang-orang yang miskin, orang-orang yang kelaparan, orang-orang yang memberikan makanan kepada yang lapar, memberikan baju kepada yang telanjang, yang menolong saudara-saudara yang hidup di pengungsian. Ini ciri-ciri orang yang diterima sholatnya. Kita nggak bisa menilai orang lain, tapi kita bisa melihat bagaimana amal kita. Apakah kita sungguh-sungguh ya mencari keridhaan Allah, berharap Allah tolong kita untuk istiqomah dalam kebaikan dengan menolong hamba-hambanya di dunia. Jadi Ummu Khadijah itu kalau egois, kalau memikirkan keluarganya saja, tetap nyaman hidupnya. Kita bukan Ummu Khadijah, tapi kita sangat cinta kepada beliau. Jadi kita menghidupkan contoh-contoh keteladanan yang ada pada diri beliau. Perempuan yang cantik jelita, ya walaupun usianya 15 tahun lebih tua.
Walaupun beliau sudah wafat, tapi tidak ada satupun wanita yang mampu mengganti kedudukan Ummu Khadijah radhiyallahu anha dalam hati Rasulullah SAW. Pada suatu hari Ummu Aisyah radhiyallahu anha karena cemburu itu bilang sama Rasulullah, Rasulullah, Khadijah lagi, bukankah Allah sudah memberikan ganti yang lebih muda? Maka Rasulullah SAW itu mengkeruk alisnya karena menahan marah. Apa yang beliau sabdakan, tidak ada satu wanita yang mampu menggantikan posisi Khadijah dalam hati. Padahal jauh sudah lama. Jadi ibu kepengen seperti Ummu Khadijah, minta pertolongan Allah dan amalkan contoh-contoh teladannya, menjadi hamba yang taat, yang tidak bakhil, yang memuliakan suaminya itu seorang nabi, seorang rasul, dan manusia yang paling banyak cobaannya, yang paling berat cobaan itu para nabi, para rasul. Tidak pernah mengeluh, tapi minta pertolongan Allah, dan sangat takut ibadah-ibadahnya nggak diterima karena banyak perempuan tuh kepedean. Saya udah katakan Quran kemarin, puasa itu khatam 30 hari itikaf, bukan 10 hari. Udah pede banget tuh, kembali kepada fitrah minal aidin wal faizin. Tapi Ummu Khadijah bisik-bisik kepada putrinya ketika detik-detik maut menjemput, dibisikkan, diminta kepada ayah sorban untuk mengkafani. Padahal Masya Allah amalnya sampai sama Rasulullah menangis, wahai istriku, engkau perempuan yang pertama kali yang beriman kepadaku selagi manusia itu engkau, orang yang menyerahkan seluruh hartanya untuk agama, untuk Islam, di mana orang-orang yang pada bakhil dan ragu, orang yang berkorban, berjuang untuk kemaslahatan agama. Maka kalaulah kita tidak mungkin bisa punya amal seperti beliau, tapi kita bisa mencontoh. Jadi istri di rumah yang cantik ya Bu ya. Bu di rumah nih cantik kayak persis pulang ngaji. Cantik Bu, karena ada banyak ibu-ibu tuh kalau ngaji cantik kayak ratu, di rumah kayak babu. Itu jauh dari contohnya. Nyisir ya Bu ya, mandi, jangan mentang-mentang hari Sabtu, hari Minggu udah gak mandi, kan gak kemana-mana. Itu ada suami dipanggil tuh datang, samina wa aqona kepada suami sebab tidak melanggar hukum syariat, tidak untuk maksiat, maka muliakan suami kita, maka suami kita meninggikan kita. Laki-laki bertakwa itu dia tidak mungkin menzalimi istri, keluarganya, karena Rasulullah SAW bersabda, manusia yang terbaik dari umatku yang paling lemah lembut kepada istrinya, kepada keluarga. Sampaikan kepada suami kita, tapi jangan diceramain ya. Suami kita tuh pemimpin, dia nggak suka diceramain, Pak, ini Pak ya. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Kata suamiku, gue ruqyah. Tapi dakwah bil hal, mengajak dengan amal perbuatan. Di rumah menyisir, cantik, wangi. Kalau nggak ada uzur, nggak usah pakai minyak angin. Ya, rumah tuh adem, nggak gaduh, nggak ada teriakan, karena di dalam Al-Quran Allah gambarkan keadaan surga itu keadaannya tidak gaduh, nggak ada teriakan-teriakan. Lihat di rumahnya tuh kebanyakan teriak nggak? Kalau banyak istighfar. Lihat bagaimana Ummu Khadijah punya utama gak nyusahin suami, ya. Banyak tuh istri-istri tuh nyusahin suami, beli produk baru minta suami, umroh minta suami. Suami kita tuh punya banyak keterbatasan, minta
kerja, bikin lapangan pekerjaan, bikin apa, pecel. Pak, nggak usah kerja di kantor, rokok, kita bikin pecel, nanti bapak antar-antar ya ke warungnya Bu Mawar, warung Bu Melati. Ciptakan pekerjaan, nggak harus bekerja sama orang, bikin pekerjaan sendiri. Saya dulu kuliahnya tuh kan di Jerman, jauh, nggak bisa naik beca tuh nggak sampai. Misalnya karena saya orang kampung tuh nggak senang susu, ya nggak senang keju, senangnya bakpao, nggak ada. Bikin apa yang terjadi itu kan nuruninnya kan sulit ya. Tapioka sama tepung kan, yang nurunin kan suamiku. Nanti yang masak telur sama gula aku, nanti sama-sama taruh di oven, sama-sama nikmatin. Ya oven kan kukus ya. Kerjasama itu yang dicontohkan oleh keluarga Rasulullah SAW. Bukan cari kerja, tapi ciptakan pekerjaan dan bersyukur. Suami itu nggak bisa di toko, suami itu rezeki.